Ini salah satunya adalah mempertimbangkan untuk ibu-ibu. Kenapa di sana? Karena begini, seperti misalnya masjid kita ini, kalau tempatnya di sini untuk ibu-ibu di belakang, ini kalau mau keluar, ibu harus keluarnya ke tempat yang nanti bisa jadi berpapasan dengan bapak-bapak. Selain kacanya juga nanti ini, kalau seperti ini nanti bisa jadi terlihat oleh bapak yang kebetulan lewat, dan maaf misalnya kalau ibu pas ternyata ada yang merem gitu, selonjor, terlihat oleh lawan jenis, kan pasti nggak nyaman. Maka kita pertimbangkan gimana caranya dari 4 arah itu betul-betul tertutup, dan tempat wudhunya itu begitu buka pintu langsung tempat wudhu, jadi nggak pakai keluar lagi, jadi langsung begitu buka pintu begini itu langsung tempat wudhu. Kemudian mau kamar mandi langsung kamar mandi. Jadi dan itu khusus ibu-ibu, terpisah dengan bapak-bapak. Karena sering yang menjadi kendala itu adalah ibu sampaikan tempatnya tuh yang ibu-ibu kalau mau wudhu agak jauh, atau kemudian masalahnya tadi tempatnya agak terbuka. Nah itu nggak nyaman bagi ibu-ibu. Terutama tadi kalau yang sudah mulai ngantuk mau selonjor, wah kelihatan bapak-bapak nih, ini nggak enak, nggak nyaman. Nah tapi juga masjidnya lumayan agak besar, sehingga kapasitasnya juga bisa agak banyak. Untuk bapak-bapak softnya sampai 7, lebarnya saya lupa 18 meter kalau tidak salah. Ya, ya lumayan lah. Soft ke-7 itu kita perkirakan nanti untuk yang istirahat. Kalau ibu-ibu 3 soft, ya harapannya nanti bisa bisa nanti kalau ada yang ikut sampai misalnya 40, 50 atau berapa, ini masih menampung. Selain juga tersedia sebenarnya lantai atas juga tersedia, tapi kita perkirakan sholat yang sampai seperti ini nggak banyak yang ikut, karena memang perlu kemauan yang kuat, ya, tekad yang kuat. Tentu boleh ya kalau masjid didesain dengan kamar mandi, tempat wudhu untuk ibu-ibu yang sedekat mungkin, ya. Dan mungkin masjid yang masjid di pondok kami di Al-Madinah itu memang untuk ibu-ibu didesain seperti itu, tujuannya supaya nanti kalau sedang sholat tiba-tiba batal mau ke kamar mandi itu nggak perlu keluar dan nggak perlu cari sendalnya di mana gitu ya. Jadi begitu buka pintu langsung ke tempat wudhu, kemudian langsung kamar mandi. Pertimbangannya sebetulnya adalah karena tadi kita kan perlu mempertimbangkan privasi, ya, supaya ibu-ibu lebih nyaman. Dan kita juga siapkan hijabnya, mau hijab yang pendek sampai hijab yang tinggi itu sudah tersedia. Terus tempat itu yang seperti itu di dalam masjid, tapi di bagian belakang ya ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan ya, kalau tempat wudhu tentu tidak mengapa kalau tempat wudhu itu nempel, ya. Ada toiletnya juga, tapi kan di belakang. Iya. Tempat wudhu itu apalagi terutama untuk yang ibu-ibu kemudian nempel dengan bangunan masjid itu tidak masalah, karena memang aslinya terpisah. Cuma nempel gitu. Nempelnya misalnya pasti belakangnya persis, atau nempel di sampingnya persis, atau seperti misalnya ini kalau rak ini seandainya kita anggap itu sebagai toilet, ini kan sudah sebetulnya ini sudah bangunan yang terpisah. Ini masjid dan sebelah situ tempat wudhu, kemudian sampingnya tempat buang air kecil, buang air besar. Nah, jadi sebetulnya bukan dikatakan bahwa ini di masjid, tapi ini bangunan masjidnya kan jelas. Bangunan masjid itu tempat yang dibatasi oleh 4 dinding. Ya, sehingga kalau saya menyebut di belakang itu tempat parkir motor, itu bukan masjid. Tempat parkir motor meskipun nah gini, sama juga dengan ini. Ini ketika dibangun, biasanya masjid itu yang disepakati adalah yang dibatasi dengan 4 dinding, sehingga bagian yang lainnya mau dinamakan serambi, mau dinamakan apalah namanya, itu dia masuk namanya serambi masjid dan bukan bangunan utama masjid. Maka kalau tahiyatul masjid jangan di sana, Bu, masuk ke sini.
dalam masjid. Tapi tempat seperti itu bisa digunakan untuk sholat ketika masjid sudah penuh, nanti melebar ke samping. Maka soft di sana itu hanya digunakan kalau pas di sini sudah tidak bisa menampung. Kalau di sini masih bisa, ya di sini aja. Jadi jangan tiba-tiba langsung ke bikin soft di sebelah, sementara di dalam masih bisa. Gitu. Tahajud yang afdal itu menggunakan hadis yang ada ketika Nabi SAW ditanya, beliau dalam beberapa redaksi mengatakan sholatul laili masna masna. Dalam hadis yang lain disebutkan sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam itu dua-dua, sholat siang juga dua-dua. Kalau sholat sunnah misalnya sekarang mau sholat duha, sekarang ini 2 salam 2 salam 2 salam. Sholat malam juga gitu, sholat tahajud juga gitu. Jadi sholat siang dan sholat malam itu sholat sunnah ya, itu dua-dua. Nah kemudian nanti witirnya gimana? Nabi SAW kemudian bersabda kalau salat tahajud, fa idza khasyiya ahadukum subha falyutir biwahidah. Jika salah seorang di antara kalian khawatir akan bertemu dengan subuh, maka witir dengan 1 rakaat. Misalnya gini, saya sholat 2 rakaat, nggak lihat jam begitu, loh ternyata tinggal 2 menit lagi, 2 menit lagi adzan subuh, ya sudah 1 rakaat. Nah tetapi kalau masih memungkinkan mengerjakan lebih dari 1, memungkinkan 3 rakaat misalnya, maka kerjakan 3. Misalnya, masih 8 menit. Nah, masih 8 menit, insya Allah cukup kalau 3 menit, 3 rakaat. Nah, jadi dua-duanya 2, berapa jumlahnya tidak dibatasi. Mau 2, terus kemudian bisa ditutup dengan witir 3 atau ditutup dengan witir 1 boleh. Jadi minimal 1, terus kemudian kalau bisa 3. Nah kalau 3 ini kalau bisa urutannya sabbihisma rabbikal a'la, lalu qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Kalau cuma 1 rakaat berarti qul huwallahu ahad aja.